Sepanjang bulan ini kita berbicara tentang kasih, dan saya harap kita memang tidak belajar tentang kasih yang saudara lakukan, apa yang saudara lakukan kepada orang lain, tapi yang kita pelajari adalah kasih Bapa kepada saudara. Supaya kalau saudara paham, kalau kasih Tuhan, saudara tahu bahwa kasih Tuhan memenuhi hidup saudara, saudara tahu bahwa saudara tidak pernah ditinggalkan, maka kata firman Tuhan, maka dari dalam hatimu akan mengalir kehidupan. Otomatis dari dalam hati kita tuh keluar kehidupan. Nah, saya mau kasih gambaran kepada saudara. Saya mau kasih gambaran. Mari kita lihat sebelum kita masuk ke ayatnya. Tadi 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Supaya setiap saat kita dengarin bahwa kita dicintai Tuhan, kita dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara mengerti tentang ini, maka saudara akan tenang. Maka saudara akan baik-baik saja. Pada saat nggak ada uang, saudara merasa tenang karena saudara tahu kebaikan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Pada saat saudara divonis sakit, saudara tetap tenang juga. Bukan tenang untuk menghadapi kematian, bukan. Saudara tenang karena percaya kesehatan, kesembuhan sudah dianugerahkan sama saudara. Dan kalau saya pun jatuh di dalam dosa, saya tahu bahwa kasih Tuhan tidak bisa dibatalkan karena saya berbuat dosa. Ada banyak orang yang mengajarkan kalau kamu jatuh di dalam dosa, maka siap-siap menunggu hukuman dari Tuhan. Ini yang membuat anak-anak Tuhan menjadi letih lesu dan berbeban berat, karena mereka menjadi terdakwa. Kata letih lesu dalam bahasa aslinya dikatakan terdakwa. Orang yang terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan salah, benar? Lalu dinyatakan dia terdakwa. Bapak Ibu pernah lihat orang yang terdakwa? Beberapa waktu yang lalu ada artis yang terdakwa di depan TV. Tadinya dia pelawak, tahu ya? Setelah terdakwa, ketawa pun susah, makan susah, tidur susah. Begitu juga dengan orang yang terdakwa karena melakukan dosa. Hati kita akan mendakwa kita. Pada saat kita mau menyembah Tuhan, hati kita bilang, kamu kan baru bikin dosa, kamu kan habis begini, kamu tuh tidak layak bertemu dengan Tuhan. Makanya kita dikatakan terdakwa. Orang terdakwa berbeban berat. Makanya orang yang berdosa pada waktu sakit datang, dia bilang, ya memang Tuhan izinkan ini sama saya, karena dia merasa dia bersalah. Sebabnya kata firman Tuhan, kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak bisa dibatalkan. Bahkan pada saat saudara bersalah sekalipun, kasih Tuhan itu tidak bisa dibatalkan sama saudara. Kapan kita tahu kita dikasihi Tuhan? Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Oke, kenapa kita perlu 1 bulan ceritain bahwa Tuhan itu baik? Dalam hal inilah kasih Allah sempurna. Kita kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita punya keberanian pada saat datang penghakiman. Kapan itu penghakiman? Ketika masalah datang, kita pergi ke dokter, dibilang kamu punya penyumbatan ini, penyumbatan itu, kamu punya gula darah tinggi, kamu punya asam urat, kamu punya urat asam, kamu punya, wah, dibolak-balik sama dokter. Itu namanya penghakiman, the judging. Di saudara itu dituntut karena begini. Pada saat datang penghakiman, kata firman Tuhan, karena kamu sama seperti dianya huruf besar, huruf kecil? Huruf besar. Karena sama seperti Yesus, dia itu Yesus, saudara juga ada di dunia ini, sama-sama dikasih. Nilai kasih Bapa kepada Yesus sama nilainya dengan Bapa mengasihi saudara. Amin gak saudara? Itu firman Tuhan yang bilang, as He is in this world, seperti dia di dunia ini, seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah kasih Tuhan sama saudara.
Nggak beda sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh dia lebih dikasihi Tuhan karena apa? Dia pendeta, suka berdoa. Dia suka kasih persepuluhan, makanya Tuhan lebih mengasihi dia. Siapa bilang? Kalau saudara tahu saudara dikasihi sama seperti Yesus, saudara tenang. Benar ya? Pada waktu ada badai, saudara, Tuhan Yesus ngapain? Tidur. Bayangkan Tuhan, mau naik kapal terbang, doanya panjang. Mau naik kapal, doanya lebih panjang. Tidur, saudara. Tenang di dalam Tuhan. Benar gak? Ada masalah? Tenang. Bukan panik. Itu sebabnya, saudara kalau udah begini, saudara mengerti, saudara dicintai Tuhan. Benar gak? Saudara mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun uang di rekening saya bilang begini, anak saya harus pergi masuk sekolah, pergi ujian dan butuh uang segini juta. Aku tahu Allahku mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Aku tahu. Karena apa? Karena kita dicintai, saudara. Benar kan? Amin. Saya pernah mendefinisikan kasih itu adalah, catat baik-baik supaya pada saat saudara galau, saudara tahu definisi kasih. Kasih itu adalah perbuatan baik yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Itu namanya kasih. Perbuatan baik yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dalam bahasa aslinya dikatakan, dalam bahasa Yunani dikatakan karisma. Atau dalam bahasa kita suka dibilangnya grace, kasih karunia, perkenanan, apalagi kemurahan, chesed dalam bahasa Ibrani-nya. Perbuatan baik yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Makanya saudara jangan sebel kalau ada orang yang benci sama saudara. Karena orang yang membenci saudara, yang ngomongin saudara, yang gosipin saudara adalah orang yang tepat untuk mendapatkan kasih. Karena definisi kasih adalah perbuatan baik yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Siapa orang yang tidak layak itu? Tuhan Yesus memberikan anaknya yang tunggal. Bapa memberikan anaknya yang tunggal kepada orang yang tidak layak. Siapa yang tidak layak? Saya dan saudara. Tapi ada perbuatan baik yang lain. Saya cuma mau menegaskan ini sama saudara. Dunia ini mengajarkan perbuatan baik yang lain. Yang pertama, perbuatan baik yang diberikan kepada orang yang baik sama kita. Itu namanya balas budi. Kita baik sama orang yang baik sama kita. Firman Tuhan katakan, kamu sudah mendapatkan upahnya. Kamu sama aja dengan dunia. Baik sama orang yang baik sama kita. Itu bukan kasih, itu cuma perbuatan baik. Oke? Yang kedua adalah perbuatan baik yang diberikan kepada orang karena kita mengharapkan sesuatu sama dia. Ini biasa di dunia bisnis. Kita ajak makan siang, ajak makan malam, ajak semuanya, semua supaya dia kasih project. Itu hal yang lumrah di dunia bisnis. Benar? Cara metode yang diajarkan dunia ini butuh pamrih. Saudara, ini bukan kasih. Itu sebabnya kalau di rumah Tuhan, orang yang menuntut itu nggak dipenuhi dengan kasih. Kalau orang mencintai, dia akan memberikan yang terbaik dari apa yang dia berikan. Kita sudah belajar, kalau mencintai pasti memberikan. Dari mana ayatnya? Semua orang tahu Yohanes 3:16. Karena begitu besar cinta Allah, maka orang mencintai akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu karena begitu besar cinta Allah, dia ngapain? Memberi. Jadi memberi tanda cinta. Benar Bapak Ibu? Memberi itu tanda cinta. Kenapa Bapak Ibu nggak diberi lagi? Hadiah lagi, bahkan ulang tahunnya lupa. Karena sudah nggak cinta lagi. Saya serius. Oh, Mama ulang tahun ya? Tuhan berkati ya, 5 hari setelah ulang tahun selesai. Apa juga yang ulang tahun? Saudara, banyak anak Tuhan yang begini, berbuat baik untuk mengharapkan sesuatu. Itu gereja saya yang sumbang tuh, kursi saya yang sumbang.
Mana sekarang pendeta nggak menghargai saya? Saudara, harusnya yang keluar dari saudara, kata firman Tuhan, itu karena saudara dipenuhi kasih, lalu dia meluap dari dalam hatimu, otomatis keluar aja. Keluar aja. Mau orang hargai atau tidak, mau orang lihat atau tidak, mau orang hitung atau tidak, nggak ada masalah. Karena itu keluar dari dalam hati kita. Meluap, dalam bahasa aslinya dikatakan meluap dari dalam hati. Amin? Itu sebabnya saya tidak peduli orang mau menghargai saya atau tidak, karena itu perbuatan kasih. Tapi kalau kita menuntut, berarti yang kita kasih waktu itu bukan perbuatan kasih. Itu apa? Memberi karena pamrih atau memberi karena balas budi. Ya, saudara mengerti? Haleluya. Mari kita lihat teman-teman. Sebentar. Hari ini saudara belajar betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tingginya kasih Kristus buat kita. Pertanyaannya adalah, tahukah saudara untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Untuk apa saya ada di dunia ini? Manusia 2014 yang lalu, datanya kalau saya nggak salah 7,2 miliar. Kalau kita nggak ada, satu juga nggak rugi amat di dunia ini. Ya kalau saya nggak ada masih kehitung, saudara, saya agak gedean. Kalau yang kurus-kurus nggak kehitung, saudara. Suka nyempil-nyempil nggak kehitung. Kalau saya agak gedean, masih kelihatan. Buat apa sih kita ada di dunia ini? Ada banyak sekali kita mendengarkan pemahaman yang salah. Kamu ada di dunia ini untuk menyembah Tuhan. Berarti Tuhan ini gila disembah. Kamu ada di dunia ini untuk menyenangkan Tuhan. Berarti Tuhan di surga sana. Seperti anak kecil, banyak mainan tapi gak senang. Dia butuh mainan terus. Dan butuh saudara untuk menyenangkan dia. Ini adalah konsep yang salah. Alasan saudara diciptakan karena firman Tuhan katakan di 1 Yohanes, boleh diklik. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ingat tadi definisi kasih. Setiap kali saudara baca tentang kasih, kasih adalah perbuatan baik yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Kalau masih orang yang baik sama kita lakukan perbuatan baik, itu belum kasih. Kepada orang yang menghormati kita, kepada orang yang baik sama kita, kepada orang yang selalu memuji kita, itu bukan perbuatan kasih. Dunia pun melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, kenapa saudara diciptakan? Karena firman Tuhan katakan, karena aku adalah kasih. Ingat tadi, definisi kasih adalah ngasih. Kerjaannya kasih adalah ngasih. Tuhan menciptakan saudara supaya saudara bisa dikasihi. Itu tujuannya saudara diciptakan, supaya Tuhan bisa ngasih sama saudara. Karena dia adalah kasih. Sifatnya kasih adalah memberi. Dan dia tidak bisa memberi untuk dirinya sendiri. Oke, saya mau ulang tahun, saya kasih kado apa ya buat saya? Tuhan tidak bisa begitu. Kenapa saya bilang tidak bisa begitu Tuhan? Karena sifat itu namanya worldly, duniawi. Kata duniawi dalam perjanjian baru kita sudah pernah belajar. Duniawi itu adalah 3 hal: keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Benar? Kan kita sudah pernah belajar. Ada di Alkitab. Tuhan kan nggak punya keinginan mata. Tuhan nggak punya keinginan daging. Apalagi Tuhan punya keangkuhan hidup. Nggak ada. Itu sebabnya kalau dia memberi, dia harus cari siapa yang bisa dia beri. Itu sebabnya dia ciptakan manusia, supaya manusia bisa diberi. Saudara bukan diciptakan supaya saudara pagi-pagi, oh Tuhan ajaib, Tuhan baik, Tuhan mulia, Kau indah Tuhan, luar biasa, ajaib cinta dan kasih-Mu. Mulai ngaco nih. Tuhan cintamu itu ajaib. Coba saudara sekali-sekali dengar ya penyembahan saudara. Ajaib kasih-Mu Tuhan. Kita mulai bingung. Ajaib kasih Tuhan. Kalau setiamu luar biasa, itu masih ngerti gitu. Karena penyembahan kita pun gak ngerti. Kedengarannya enak, kan kita gak ngerti. Saudara
Saudara diciptakan supaya Tuhan bisa mengasihi saudara. That's it. Saya akan buktikan. Yang salah, orang selalu berpikir saya dikasihi Tuhan kalau saya ngasih duluan. Itu bukan kasih. Itu prinsip dunia. Oh, saya akan kasih dia kalau dia ngasih duluan sama saya. Itu prinsip dunia. Karena firman Tuhan katakan kita mengasihi karena Allah. Siapa yang duluan? Siapa duluan? Kita dulu atau Tuhan dulu? Makanya orang selalu bilang gini, kita sehat kalau kita rajin berdoa. Kita diberi kalau kita memberi dulu sama Tuhan. Ini adalah konsep yang salah. Siapa yang duluan, saudara? Tuhan. Pada saat kita penuh oleh kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, maka dari dalam hatimu otomatis keluar semua yang baik. Masih ingat tentang Nikodemus? Nikodemus orang berdosa. Dia pemungut cukai. Pemungut cukai di Israel itu lebih hina daripada seorang pelacur. Karena pemungut cukai di bangsa Israel, mereka bekerja untuk tentang orang Romawi memungut hasil pajaknya orang Israel. Dan biasanya mereka memungut lebih banyak daripada yang mereka harusnya ambil. Oke? Saudara mungkin ingat tentang selasih, biji selasih itu, tentang mengambil yang lebih banyak daripada apa yang kamu ambil. Itu sebabnya bangsa Israel benci sekali sama pemungut cukai. Bayangkan, si Nikodemus, Zakheus itu cuma yang Nikodemus. Waktu dia naik ke pohon, dia bilang, Nikodemus, mana Zakheus? Biasanya kalian berdua di atas pohon. Lalu Nikodemus bilang, itu Tuhan di atas karena gak kelihatan. Maka, oh kau di atas. Yang diajak ke rumahnya Zakheus. Karena mereka suka ganti-gantian. Benar. Ganti-gantian. Ini kalau jemaatnya sudah mulai paham banget firman Tuhan. Lalu saudara, orang Zakheus pemungut cukai dibenci orang Israel. Lalu Tuhan bilang begini, waktu dia lihat Zakheus, dia bilang begini, Zakheus, aku pengen nginep di rumahmu, aku pengen makan di rumahmu. Ya, Tuhan Yesus tuh gak pernah manggil saudara dengan hey kamu yang gondrong, kamu yang agak gemuk, kamu yang kurus banget, kamu yang hitam. No. Dia panggil nama saudara. Dia panggil saudara dan dia bilang begini, aku pengen makan di rumah kamu. Saudaraku, pada saat Zakheus tahu dia dicintai, dia makan bareng sama Tuhan, dia tahu dia dicintai Tuhan. Ternyata saya ini tidak ditolak Tuhan. Saudara, Zakheus berdiri lalu bilang apa? Setengah dari harta akan aku berikan. Semua orang yang aku peras, aku ambil uangnya, aku akan kembalikan. Saudara lihat kan? Ada nggak Tuhan bilang, hey, beri dulu, maka aku akan beri? Enggak, saudara. Tuhan datang menyatakan kasihnya. Dia bangkit berdiri, aku akan kasih semuanya, aku akan kasih. Enggak 1/10, saudara. Orang kan selalu repot sama 1/10. Benar nggak? Setengah dari apa yang aku punya. Wow. Benar? 4 kali lipat. Semua orang yang aku ambil uangnya 4 kali lipat aku ganti. Dan itu keluar saja, saudara, karena dia tahu dia dicintai Tuhan. Tapi siapa dulu yang melakukannya? Tuhan. Ya, konsep saudara harus salah, harus benar. Maaf, taat itu bukan akarnya. Kamu harus taat dulu, baru Tuhan mengasihimu. Taat itu adalah buah, bukan akar. Akarnya adalah saya dicintai Tuhan. Itu sebabnya saya mau taat. Dari kecil saya diajarin, yang penting kamu taat. Sudah mau mati, taat aja, mati. Saudara harus mengerti bahwa dasarnya adalah saya dicintai, saya dikasihi Tuhan. Bahkan dunia psikologi sangat mengerti ini. Orang yang merasa diterima, orang yang selalu merasa dihargai, dicintai, saudara,
Kalau anak kita perlakukan seperti ini, anak-anak kita itu bisa menaklukkan dunia. Keluar dari rumah, keluar mereka ke sekolah, mereka gak cari cinta. Karena apa? Mereka sudah dipenuhi cinta. Di mana? Di rumah. Orang mau nawarin apa aja, mau nawarin aku, mau nawarin apa aja, mau. Karena mereka penuh dengan cinta. Tapi kalau mereka kosong, mereka keluar, saudara. Di luar cari apa? Kalau kosong, cari cinta. Benar. Kalau nggak dapat laki-laki, drugs atau kenakalan yang lain. That's why saya ajarkan di IC. Dalam bahasa lainnya, rumah itu artinya apa? Hadiran, heavens, surga. Rumah itu surga harusnya. Jadi anak kita pas keluar dari rumah, dia membawa surga, bukan cari surga. Kalau rumahnya neraka, dia keluar dari rumah cari apa? Surga. Tapi kalau rumah kita surga, dia keluar bawa surga. Hei, Tuhan Yesus baik loh sama lu. Kerjanya keluar cuma ceritakan kebaikan Tuhan. Tapi ini tidak sedang di IC. Saya nggak mau lama-lama, ini bukan ibadah IC. Saya lanjutkan. Mari kita lihat, saudara. Saya akan buktikan bahwa alasan Tuhan hanya untuk memberi, bukan mengambil. Boleh diklik? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Apa sih alasan Tuhan menciptakan binatang, menciptakan tumbuhan, menciptakan matahari, menciptakan binatang di air? Apa alasan Tuhan untuk menciptakan semuanya? Saya coba mundur dulu. Tahukah saudara, ibadah yang kita lakukan jam 12 ini sebenarnya sudah dilakukan kemarin malam. Kemarin malam sudah ada teman-teman help, sudah cek sound semuanya, apakah semuanya sudah berfungsi dengan baik. Itu SOP di gereja kita. Mereka sudah datang malam-malam, ngepel ini. Tadinya lantai ini putih, sekarang dicat kuning. Dari dulu emang kuning ya saudara. Mereka dari malam sampai, biasanya mereka sampai jam 1, jam 2, mereka rapikan semuanya. Sudah siap semuanya. Lalu kemudian yang awal datang adalah teman-teman helps, kemudian usher, kemudian pemain musik, mereka latihan. Tahu nggak apa yang sedang mereka lakukan? Untuk mempersiapkan apa? Untuk mempersiapkan kedatangan saudara. Ya, kedatangan saudara. Walaupun ada yang datang misalnya bingung, ngantuk, apapun saudara datang, semua yang mereka lakukan tujuannya untuk kedatangan saudara. Tahu nggak saudara, Allah menciptakan cakrawala, menciptakan lautan, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, binatang di darat, binatang di laut, ternak. Tujuannya buat apa? Pada hari ke-6 Tuhan akan menciptakan manusia. Ya. Tujuannya Tuhan melakukan semuanya itu supaya manusia akan datang di hari ke-6. Sama dengan kalau saya akan, istri saya hamil dan ketahuan anak saya cowok, kembar 2, jadi 4. Supaya nggak repot saudara. Jadi apa yang kita lakukan? Kamarnya akan dihias karena cowok warnanya biru. Wow, saya mau anak saya pendekar, merah. Betul nggak? Saya hias semuanya. Padahal dia baru lahir 5 bulan kemudian. 3 bulan kemudian misalnya. Karena baru saya di USG kan. Setelah saya sudah tahu itu semua. Bulan ke-5 gitu kan. Baru, padahal masih lama saudara. Tapi saya persiapkan semuanya kamarnya. Yang Tuhan sedang siapkan adalah dunia ini adalah kamarnya. Karena Adam dan Hawa mau dilahirkan. Saudara punya pertanyaan nggak? Untuk apa matahari ada? Buat saudara. Buat apa bintang-bintang? Buat saudara. Bintang aja dikasih buat saudara. Masa uang kuliah enggak? Masa beras doang enggak? Saudara, bukan hanya beras, tumbuhan diberikan Tuhan buat saudara. Mulai sekarang makan deh lalapan itu. Boleh dikit saudara? Cukup nggak yang diberikan Tuhan? Selanjutnya lihat saudara. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Eden itu artinya hadiran. Eden itu sendiri adalah taman. Dia, saudara baca, makanya kalau baca Alkitab pelan-pelan.
Diciptakannya lah taman di Eden. Eden itu sendiri adalah taman. Alkitab saya nggak beda pasti sama saudara. Diciptakannya lah taman di dalam taman, di sebelah timurnya taman Eden, ditaruhnya manusia di situ. Jadi manusia itu ditaruh di tamannya taman. Ngerti ya saudara? Di dalam kompleks ada klaster. Dalam klaster ada klaster lagi. Benar nggak? Yang kalau masuk saudara bukan hanya dimintain KTP, tapi diukur tinggi badan. Benar nggak? Pakai sensor retina mata. Saudara baca, dan lalu Tuhan Allah, tadi tumbuhan sudah diciptakan, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Belum cukup katanya, aku akan ciptakan lagi yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Lihat saudara, cukup nggak semuanya ini? Boleh klik lagi. Ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengaliri seluruh tanah Hawilah, dan dari situlah tempat emas ada. Siapa yang pengen Tuhan? Siapa yang pengen Adam dan Hawa itu berhiaskan emas? Tuhan, saudara. Benar? Ya. Kalau ada orang bilang, apa sih ngomongin soal emas, soal ini, soal ini? Kita tuh hidup di dunia harus menderita. Sampean aja. Karena Tuhan tidak menciptakan kita seperti itu. Bahkan dalam terjemahan asli katakan, Dia mendandani saudara. Amin gak saudara? Pernah lihat gak? Saya suka melihat anak kecil gitu. Anak kecil ini dia botak, tapi orang tuanya bikinin dia bunga-bunga di atas kepalanya. Saya bilang, tujuannya apa ya? Saya tanya istri saya, supaya hangat atau supaya apa? Supaya lucu aja katanya. Yang lucu orang tuanya. Tiba-tiba di kepalanya bunga matahari gede banget. Lebih gede daripada kepala anaknya. Ya nggak apa-apa juga saudara. Tapi tahu nggak saudara tujuannya apa? Orang tuanya sedang mendandani anaknya. Sebagian sifat saudara itu diambil oleh Tuhan. Tuhan yang mau mendandani saudara. Tuhan nggak ciptakan saudara pokoknya asal hidup aja loh. Setelah itu menderita. Semakin menderita, semakin kudus kita. Lalu mulailah, tirulah Ayub. Oh, mulai ngaco nih kan? Saudara, Tuhan yang mau saudara dihiasi dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan itu sifatnya adalah kasih. Saudara, kalau saya bertemu dengan Tuhan yang kerjaannya ngasih, kalau saya bertemu dengan Tuhan, saya ketemu dengan Dia, apa yang terjadi? Saya dikasihi. Ya, itu asal kata dikasihi. Kerjaan saya dikasih sama Tuhan. Kata dikasihi itu menandakan perbuatan yang dilakukan terus menerus. Diperangi berarti terus diperangi. Benar gak saudara? Dipukuli, bukan dipukul sekali, itu dipukul berulang-ulang. Kalau ada kata dikasihi berarti kerjaan saya ngapain? Perbuatan yang dilakukan terus menerus sama saya. Jadi kalau saya ketemu dengan Tuhan, saya terus dihujani dengan kasih Tuhan. Itu sebabnya iblis selalu cegat kita di tengah jalan. Jadi kalau ada yang cegat saudara datang ke gereja, itu pasti. Kalau ada teman yang cegat saudara, ngapain sih lo ke gereja? Wah, kita lihat mana nih tanduknya. Pasti dia menyelipkan ekornya. Kalau dia bilang, ayo kembali ke wujud asal. Jangan pegang garpu saudara. Lihat saudara, itu yang dilakukan iblis kepada Adam dan Hawa. Boleh kita lihat politik Kejadian. Katakan begini, pada waktu Tuhan menciptakan segala tumbuhan, buah, lalu Tuhan bilang begini, kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Benar saudara? Ingat cerita itu? Iblis itu putar balikkan firman Tuhan. Dia ngomong begini, adapun ular ialah binatang yang paling cerdik, bla 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 bla. Dia titik ada tanda quote.
Tentulah Allah berfirman, kata iblis, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apa yang sedang dilakukan sama iblis? Dia memutarbalikkan firman Tuhan. Saudara, kalau saya tadi ceritakan, kalau orang bisa memutarbalikkan rumus, diputar-putar, diolah-olah gitu, berarti orang itu ahli rumus, benar gak? Jago rumus. Iblis itu jago firman Tuhan, saudara. Sayangnya anak Tuhan kurang jago firman Tuhan. Aduh, pas itu saya ketiduran lagi di gereja. Ya iyalah, apa ya? Benar juga ya, nggak boleh makan buah ini semuanya. Oh ya, amin iblis. Ya ngomong amin sama iblis. Tujuan iblis cuma bilang begini, Tuhan itu nggak cukup baik buat kamu. Benar ya? Kalau saya bilang Tuhan baik, pikiran saudara langsung ngomong apa? Lihat kondisimu saat ini, lihat keluargamu saat ini, lihat anakmu saat ini. Tuhan baik nggak? Supaya apa? Supaya kita tidak bertemu dengan Tuhan. Kita jadi, Tuhan itu nggak baik. Ngapain ketemu Tuhan? Benar nggak? Setiap kali kita nggak punya uang, kita bilang Tuhan nggak cukup baik. Kalau Tuhan tahu kondisi saya, kenapa Tuhan nggak kasih? Kenapa Tuhan nggak lemparkan saja 1 kilo emas dari langit? Lalu malaikat menjawab, itu sudah saya kasih Mas Wanto 80 kilo. Dan saudara, kerjaannya iblis hanya mencegat saudara supaya saudara nggak sempat bertemu dengan Tuhan. Karena dia tahu kalau saudara bertemu dengan Tuhan, saudara pasti dikasih. Dia akan bilang kamu nggak cukup baik. Lihat kamu, bahkan ada yang bilang begini, kalau kamu datang sama Tuhan, persembahan apa yang kau bawa sama Tuhan? Kan raja-raja dulu begitu saudara. Kalau saudara mau menghadap raja, saudara harus bawa persembahan. Kalau saudara nggak bawa persembahan, saudara nggak boleh bertemu dengan raja. Kan yang dilakukan juga zaman sekarang begitu. Kalau orang mau bertemu dengan yang jauh lebih superior dari dia harus membawa sesuatu. Dan kita selalu begitu. Kita pikir Tuhan kalau mau bertemu dengan kita harus kita bawa sesuatu. At least apa? 1/10. Lalu Tuhan akan panggil malaikat, hitung dulu, benar gak 1/10? Itu kurang 1 Tuhan, 1 sen, gak cukup, mundur. Nah, saudara, Tuhan gak pernah mendiskualifikasi saudara. Lalu kenapa Tuhan hukum Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden? Kenapa Tuhan marah sama Adam dan Hawa dan usir Adam dan Hawa? Saudara, setiap kali saudara baca firman Tuhan, setiap kali saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara harus baca dengan baik. Tujuan Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, tujuannya ini. Jelas? Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu sudah sama seperti kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Ingat, pada waktu Tuhan menciptakan taman itu, Tuhan menciptakan ada 2 pohon. Satu bisa dimakan pohon itu, buahnya, namanya pohon kehidupan. Kalau dimakan terus, pohon kehidupan ini lambang dari Tuhan Yesus. Kamu akan hidup selama-lamanya, sehat, diberkati. Tapi kalau kamu makan yang kedua, namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, kamu mati. Kalau kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan buruk, kamu mati. Tapi kalau dimakan dua-duanya, ini yang bahaya. Kalau dimakan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, dia terkutuk. Tapi kalau dia makan pohon kehidupan berikutnya, dia akan terkutuk dan hidup selama-lamanya. Ngeri gak saudara? Makanya Tuhan bilang, usir dia dari Taman Eden supaya dia gak makan pohon kehidupan. Kalau dia makan pohon kehidupan, nanti dia akan hidup selama-lamanya tapi terkutuk. Tuhan gak mau. Itu sebabnya kata firman Tuhan, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tadinya Adam dan Hawa itu hidup selama-lamanya. Lihat saudara, jadi tujuan Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden untuk menjaga Adam dan Hawa. Lalu kita bilang, pada saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mulai saat itu hubungan manusia sama Tuhan terputus. Saudara mendengar yang salah. Karena ada yang namanya Henok. Ingat?
Henok dikatakan firman Tuhan apa? Umurnya sekitar, saya lupa, 600 atau 900-an. Henok hidup bergaul karib dengan Tuhan. Loh, lihat saudara, ternyata ada yang bergaul karib lagi selain Adam dan Hawa. Siapa namanya? Henok. Ada orang yang bilang setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, putus hubungan sama Tuhan. Ini nggak baca firman Tuhan. Karena Henok masih melakukannya. Dan banyak contoh lagi, nanti kita akan lihat. Mari kita lihat, boleh diklik? Saya cuma mau menceritakan hari ini bahwa Tuhan itu baik banget sama saudara. Nggak ada satupun rancangan yang buruk yang dirancangkan bagi saudara. Yeremia 23. Nggak ada satupun yang buruk. Semuanya baik. Itu sebabnya kata firman Tuhan di dalam Efesus 3:18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dan kamu dapat mengerti tentang kasih itu, sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya akan sudah dicatat dengan baik. Kalau saya lihat sedikit, apa yang dimaksud dengan lihat yang putih? Lebar. Kasih Tuhan itu lebar. Boleh diklik? Ada orang yang bilang gini, kalau kamu sudah bertobat, jatuh di dalam dosa, kalau kamu jatuh di dalam dosa, Tuhan akan pukul kamu, Tuhan akan hajar kamu. Kalau kamu sudah bertobat, kamu bisa hilang keselamatanmu. Saudaraku, dalam Mazmur dikatakan di 18 ayat 35, kau berikan kepadaku perisai keselamatan, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Lihat ayat 36, kau berikan tempat yang lapang, bukan yang kecil, supaya untuk langkahku. Jadi kalau saudara jatuh, saudara berbuat salah, dan mata kakiku tidak akan goyah. Ada orang yang ngajarin begini, kamu sudah diselamatkan dari dosa, kalau kamu jatuh lagi di dalam dosa, maka keselamatanmu hilang. Ini ngaco, saudara. Tahu karena apa? Saudara diselamatkan di dalam kitab Roma bukan karena perbuatan baik. Saudara diselamatkan, diampuni karena waktu saudara masih di dalam dosa. Benar kan? Saya pelan-pelan. Kita dikasihi Tuhan, kita diselamatkan pada saat kita masih berdosa. Lalu ada yang mengajarkan, kenapa kalau kita berdosa lagi, keselamatan kita hilang? Saudaraku, kalau kita diselamatkan saja masih berdosa, masa mungkin dosa membuat keselamatan jadi hilang? Bukankah saya diselamatkan karena saya masih berdosa? Benar gak? Benar gak, saudara? Lalu karena saya jatuh di dalam dosa, keselamatan saya hilang. Gak menggunakan logikanya dengan baik. Nanti kita lihat ayatnya, nanti kita buka. Tapi saya mau bilang begini, lihat saudara, kalau kau jatuh di dalam dosa, Tuhan itu gak pernah datang membawa hukuman, apalagi mendakwa saudara. Ayat berikutnya, lihat. Lihat lagi, klik. Marilah kepadaku, justru kata firman Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya tadi ceritakan, kenapa orang berbeban berat? Karena dia didakwa. Kenapa orang didakwa? Karena dia melakukan kesalahan. Kalau saudara bikin dosa, oke, saudara gak bawa persepuluhan. Saya kasih contoh, saudara gak kasih persepuluhan. Hukum Taurat bilang apa? Langit jadi tembaga, benar gak? Benar gak? Lalu dikirim binatang pelahap. Lalu pada saat saudara, oke, saudara gak kasih persepuluhan. Saudara bilang, saya gak kasih persepuluhan nih. Tiba-tiba saudara gak dapat proyek, saudara gak dinaikkan gajinya, saudara gak dapat uang. Saudara bilang, binatang pelahap. Saudara tahu, karena saudara kan gak kasih persepuluhan. Hukum Taurat itu saudara selalu menuntut, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Itu sifatnya hukum Taurat, karena hukum Taurat itu sempurna. Dia selalu nuntut, makanya orang yang kerjaannya nuntut, persis seperti hukum Taurat, kurang satu biasanya. Kamu sih baik, tapinya, kamu sih baik satu, tapinya 10. Kamu sih baik, kalian sih sudah oke lah, tapi itu kerjaan hukum Taurat, saudara. Saya bukan bilang, oh, hukum Taurat itu salah dong. No.
Hukum Taurat itu sempurna. Makanya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu kan di hukum Taurat. Tapi ada nggak orang yang sanggup mengasihi Tuhan dengan segenap itu 100%, saudara? Itu sebabnya Tuhan tidak bisa menerima kasih yang di luar 100%. Kalau pakai hukum Taurat, ada nggak yang sanggup mengasihi Tuhan 100%? Nggak ada. Itu sebenarnya Tuhan Yesus tidak datang dengan hukum Taurat, dia datang dengan kasih, ya. Saudara, jangan biarkan dirimu didakwa karena saudara berbuat dosa. Karena dalam Roma 3:22, saya nggak mau bahas atasnya, saya cuma mau bahas yang kuningnya. Kalau saudara baca di atasnya, kalau diartikan, saudara, yang kuning itu, for there is no difference between, tidak ada perbedaan kasih Tuhan between orang yang percaya sama orang yang tidak percaya. Saya cuma mau cerita lagi. Sama orang yang bakar gereja dan saya pendeta, kasih Tuhan itu gak pernah beda. Sama orang yang bakar gereja, let's say lah itu FPK, teman FPI maksud saya, bakar gereja, lalu kita bilang Tuhan membenci mereka, siap-siap menerima pembalasan Tuhan. Saudara harus ngerti, kasih Tuhan sama mereka dan kepada saya gak berbeda. Karena Tuhan mendamaikan, Yesus itu mati mendamaikan dunia. Siapa di dunia? Orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan Bapa di surga. Masalahnya kasih itu hanya bisa diterima kalau kita percaya. Ya. Loh, kenapa mereka tidak bisa menerima kasih Tuhan? Karena mereka nggak percaya. Tapi kasih Tuhan sama, dia berikan matahari kepada saudara, dia berikan matahari kepada orang yang berdosa. Gak berbeda sedikit pun. Kata firman Tuhan, aku gak pernah membedakan kasihku kepada siapa saja. Masalahnya, kamu percaya gak? Yang kedua, betapa panjangnya kasih Kristus, kesetiaan kasih Kristus. Lihat baik-baik, saudara. Firman Tuhan katakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Tahu gak, saudara, setia itu dalam bahasa Inggrisnya adalah faithful. Kalau tidak setia, tidak faithful. Juga. Tidak setia itu begini, saudara. Dalam definisinya, saudara bisa lihat di kamus, tidak setia itu adalah orang yang melanggar janji. Itu tidak setia. Misalnya, saya berjanji mengasihi engkau, mencintai engkau sampai maut memisahkan. Lalu dia pergi dengan wanita lain. Berarti tidak setia. Papa berjanji deh, nanti kalau papa pulang kerja, nanti papa akan belikan kamu mainan, kita akan pergi berenang. Lalu dia batalkan. Ini namanya orang yang tidak setia. Makanya orang yang tidak bisa memegang janji, Tuhan selalu gambarkan di Alkitab orang yang tidak setia. Kita sudah bilang, Tuhan, aku akan mengasihi engkau, Tuhan, aku mau cinta Tuhan. Tapi besok saudara pukul orang, saudara sogok orang, saudara jatuh di dalam dosa. Itu kan namanya tidak setia, benar gak? Tuhan bilang begini, dapatkah jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan kita membatalkan kesetiaan kasih Tuhan? Baca dengan keras, sekali-kali tidak. Jadi kalau saya jatuh di dalam dosa, apakah kasih Tuhan tetap mengalir sama saya? Ya. Sekalipun saya gak membawa persembahan, hari ini saya gak mau ngasih persembahan di rumah Tuhan, apakah kasih Tuhan berbeda dengan diberikan kepada orang lain? Apakah kasih pendeta berbeda? Iya. Kasih Tuhan gak beda, saudara. Saudara dapat gak message-nya? Bukan masasnya. Karena ini aroma massage, saudara. Apa? Aromanya di mana? Kok saya jadi merasa dipijit gitu? Saudara dapat, sekalipun saya tidak setia sama, saya bilang, Tuhan, aku mau setia, Tuhan. Aku mau nanti heart for the house, Tuhan. Aku mau kasih segini, Tuhan. Kita gak kasih. Lalu Tuhan bilang, apakah kesetiaanku membatalkan ketidaksetiaan? Enggak. Pulang gereja, kita buat dosa, saudara. Saudara pilih aja dosanya apa. Saya susah juga milih dosa saudara.
Pilih aja masing-masing, bebas. Saudara jatuh di dalam dosa, lalu kita bilang, Tuhan meninggalkan saya karena saya jatuh di dalam dosa. Ketidaksetiaanmu tidak bisa membatalkan kesetiaan kasih Tuhan buat saudara. Gak paham kan? Karena memang Tuhan bilang betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih. Sekalipun kamu tidak mengerti dengan pengetahuan. Ya saudara. Bahkan di sini semua orang tua pasti tahu. Kalau kita punya 5 anak, pasti ada satu yang lebih kita kasih. Benar gak? Kalau anak kita kembar semuanya, pasti ada kembar yang kita kasih. Ya saudara. Karena apa? Yang paling banyak mengasihi kita akan kasih dia. Tuhan itu gak bisa begitu. Next, berikutnya. Dan luar biasa nih, selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan. Itu sebabnya Tuhan bersaudara, itu sebabnya saudara kasih Tuhan. Kembali tadi, itu sebabnya Tuhan kasih saudara. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Anggurnya selalu baru setiap hari. Tapi kenapa saudara gak bisa terima? Karena kirbatnya lama. Harusnya kalau saya menerima yang baru, saya harus datang dengan kirbat yang baru. Itu sebabnya saudara harus diperbaharui hari demi hari. Benar gak? Makanya kita kasih saudara renungan, saudara baca, saudara renungkan, supaya iman saya yang kemarin, percaya saya, bertumbuh terus di dalam Tuhan. Supaya saya menerima yang baru lagi besok, yang baru lagi besok. Jangan dengan sikap yang sama seperti kemarin. Sobek kantongnya saudara, saudara gak bisa terima apa-apa. Jangan masalahkan kasih Tuhan, karena selalu baru setiap hari. Masalahkan kirbatnya. Benar gak? Jangan pergi ke laut. Saudara mau ambil, air. Saudara bawa ceret yang kecil. Terima kasih Tuhan. Saudara harusnya bawa apa? Ya, supaya saudara bisa puas. Benar gak? Lagi lagi, berikutnya. Betapa tingginya kasih Kristus. Disiplin. Saudara lihat. Roma 2 ayat 4 katakan begini. Kalau kita jatuh di dalam dosa, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan akan hukum kita. Bukankah itu yang dilakukan? Kalau bapak datang sama anaknya bikin salah, sudah dibilang jangan kamu lakukan, masih dia lakukan juga. Akhirnya orang tuanya bilang apa? Rasain kan, mama sudah bilang sama kamu, rasain kau. Sekarang terima aja. Kita kan selalu bilang begitu. Pergi sana main di jalan biar ditabrak lo. Terus naik pohon, terus biar jatuh. Kalau jatuh, matamu hilang satu, tanganmu lepas satu, terus aja. Kejadian saudara yang pingsan. Tuhan datang, firman Tuhan katakan, Bapak engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabaran, kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu, setiap kali saudara jatuh di dalam dosa, apa yang dilakukan Tuhan? Bahwa maksud kemurahan dalam bahasa aslinya belas kasihan adalah Allah menuntun engkau kepada. Jadi kalau saudara jatuh di dalam dosa, Tuhan itu datang dengan kemurahan, bukan datang dengan hukuman. Ya, simak baik-baik saudara. Simak baik-baik. Supaya kita tidak berpikir seperti dunia berpikir. Kalau setiap kali saudara jatuh di dalam dosa, Tuhan datang itu dengan kebaikan, bukan dengan datang hukuman. Tuhan gak datang bawa petir. Sakit penyakit, kau gak taat nih, kau lepaskan sakit. Enggak saudara. Dalam bahasa Ibrani dikatakan hased, perkenananku dilepaskan Tuhan. Setiap kali saudara bersalah, lihat saudara, semua di Alkitab, Tuhan datang sama pelacur. Tuhan gak datang bilang begini, kau pelacur kan, kau habis kau. Habis kau, lihat, habis kau. Puji Tuhan, Tuhan kita, saya sudah bilang, gak orang Ambon, gak orang Batak, gak juga orang Sunda saudara. Tuhan datang, selalu datang menawarkan kasih. Saudaraku, banyak orang bilang Tuhan itu adanya di gereja. Dengarkan saya, Tuhan itu ada di mana ada dosa, ke situ dia pergi. Oke? Di mana ada dosa, ke situ dia pergi. Karena kasih karunia itu semakin besar, kasih Tuhan itu semakin besar kalau ada dosa. Waktunya tinggal habis.
Klik sekali lagi. Silakan. Oh, oke. Belum sekali lagi. Maaf. Loh, kenapa begitu? Kenapa Tuhan kalau saya jatuh di dalam dosa, kenapa saya tidak dihukum? Ada yang dihukum, saudara. Kalau ada yang berdosa, harus ada yang dihukum. Kan itu peraturannya. Kalau ada yang berdosa, harus ada yang dihukum. Siapa yang dihukum? Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, Yesaya 53. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Lihat ayat 5. Tetapi dia tertikam karena siapa yang memberontak? Saudara lihat, waktu Yesus ditikam pakai tombak, itu karena pemberontakan saudara. Saya yang berdosa, Yesus yang ditikam. Yang baik itu dihukum, supaya yang berdosa, kata firman Tuhan, diselamatkan. Jadi saudara nggak dihukum lagi. Lalu dikatakan berikutnya, dia diremukkan. Kalau kebiasaan orang Israel, kalau ada orang yang disalib, saudara, mereka akan dibalikkan, lalu tulangnya dihancurkan, dipatahkan, menandakan dia sudah mati. Tapi kan Yesaya pernah menubuatkan tidak ada tulangnya yang akan diremukkan. Tapi apa yang diremukkan? Tubuhnya dihancurkan. Tulangnya tidak ada yang satupun yang remuk. Tubuhnya dihancurkan. Supaya apa, saudara? Dia diremukkan oleh karena apa? Kejahatan siapa? Kita. Yang jahat kita, yang diremukkan siapa? Yesus. Ya. Saudara jangan berpikir nggak ada yang dihukum. Ada yang dihukum. Yesus dihukum. Dia terima semua hukuman saudara. Itu sebabnya kita bersyukurnya sama Yesus. Karena apa yang kau lakukan di kayu salib hari ini, aku yang berdosa ini diselamatkan. Aku yang tidak layak ini menerima kasih. Benar gak saudara? Amin. Terakhir, betapa dalamnya tujuan kasih Tuhan hanya untuk intim sama saudara. Tujuan Tuhan saudara, dia mau berhubungan sama saudara. Saya akan ceritakan, waktu Adam jatuh di dalam dosa. Lihat baik-baik saudara. Adam jatuh di dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi kelangkah Tuhan Allah berjalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah di antara pohon-pohon di taman. Adam yang sembunyi saudara. Adam yang sembunyi. Lihat kata yang merah. Tetapi, saya tadi ceritakan, tetapi itu adalah kalau ada dua kata yang saling berkontradiksi mau disatukan, itu harus memakai kata sambung conjunction namanya tetapi, ya kan? Suaminya cakep, tapi kok istrinya, nah gitu kan? Kok istrinya jelek? Misalnya gitu. Tetapi, suaminya model, kok istrinya? Saya bilang pasti istrinya modal. Loh, bapak mamanya pendeta, bapaknya pendeta, mamanya malaikat. Loh kok, tapi anaknya kok kayak. Nah, tetapi digunakan untuk menggabungkan dua kata yang saling bertolak belakang. Lihat saudara, manusia berdosa, jatuh di dalam dosa, tetapi yang tidak berdosa itu, siapa yang datang menghampiri siapa? Ya, Tuhan yang datang sama. Itu sebabnya kalau saudara mau dihampiri Tuhan, saudara harus, wah parah banget. Simpulnya jangan begitu saudara. Saya cuma mau bilang kalau saudara jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Peristiwa yang kedua sama Kain dan Habel. Waktu persembahan Kain tidak diterima, Tuhan datang bukan sama Habel saudara. Tuhan itu gak datang sama orang yang kasih persembahan banyak. Dia datang sama persembahannya yang tidak diterima, Habel. Jadi kalau saudara mau disamperin Tuhan, persembahan saudara harus tidak diterima. Lihat saudara, Tuhan bilang gini, kenapa hatimu panas Habel, Kain? Kalau hatimu panas, iblis sudah berdiri di depan pintu hatimu. Kain gak peduli. Dia ajak Habel, ayo kita pergi ke hutan.
kita pergi main. Di hutan dia pukul adiknya, kepalanya. Ingat ceritanya? Habel ngapain? Habel ngeles. Kena tangannya. Habel balas. Tak sengaja saudara, dia jatuh ke jurang. Jadi dia mati karena jatuh ke jurang. Itu cerita India, saudara. Dia jatuh, dia mati dipukul sama Kain. Lihat saudara, harusnya Tuhan marah sama Kain, tapi Tuhan datang sama Kain dan berkata, saudara, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Hati-hati yang mengajak saudara ke padang, cuma berdua saja, hati-hati saudara. Ayo kita pergi ke mall, ngajak berdua saudara, mendingan jangan. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Adiknya lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel? Apa yang sedang Tuhan lakukan? Tuhan mau intim lagi sama Kain, saudara. Kalau saudara baca di Kejadian 4 ayat 16, Kain yang pergi meninggalkan Tuhan. Dia pergi tinggal di dataran Nod. Nod itu artinya menjauh dari Tuhan. Kain yang pergi dari Tuhan. Tuhan selalu datang sama Kain. Lihat saudara, kasih Tuhan itu selalu membawa saudara balik. Sekalipun saya orang berdosa, Tuhan membawa saudara balik. Amin ya saudara? Kasih Tuhan tidak bisa dibatalkan sekalipun saudara jatuh di dalam dosa. Amin. Saudara jangan berpikir, kenapa yang ini sembuh? Saya kok belum sembuh? Oh, kasih Tuhan. Tuhan lebih mencintai dia daripada saya. Karena waktu pembangunan gereja dia nyumbang banyak, saya tidak. Saudara, kasih Tuhan sama. Tapi saudara harus menerimanya dengan iman. Saudara harus tahu kalau dicintai sama nilainya. Bukan sama nilainya dengan Tuhan mencintai saya. Kalau dicintai sama seperti Tuhan mencintai anaknya yang tunggal. Siapa itu?